How old? 23 po. Remember? Ito yung favorite mo, di ba? Film dimulai dengan seorang wanita yang bernama Jennifer. Jenny ini merupakan seorang baby sugar yang paling laris di kotanya. Namun di balik sempurnanya, kehidupan Jenny ternyata banyak hal buruk yang telah dilalui untuk mencapai posisi itu. Lalu kita diperlihatkan flashback ke belakang kepada seorang anak bernama Alex. Saat itu dia dibangunkan oleh ibunya, yaitu si Jenny. Ketika Jenny sedang mandi, suaminya bernama Spanner datang dengan keadaan mabuk. Dia mengobrak-abrik tas Jenny untuk mengambil uangnya. Tak lupa, ia juga memberikan uang tutup mulut kepada si Alex agar dia tidak mengadu kepada sang ibu. Spanner yang sudah nggak bisa menahan hasratnya langsung menyusul Jenny ke dalam kamar mandi. Meski Jennifer sempat menolaknya, namun Spanner tetap memaksa Jenny sehingga adegan yang kita inginkan pun terjadi. Jennifer adalah wanita yang religius. Setiap pagi dia selalu mendengarkan ceramah pendeta dari aplikasi YouTube. Alex juga disuruh untuk banyak berdoa kepada Tuhan agar demamnya cepat mereda. Karena sudah beberapa hari ini Alex ternyata sakit. Namun Jenny belum membawanya ke puskesmas karena belum punya uang yang cukup banyak. Tetangga Jenny yang bernama Marissa sempat menawarkan bule Amerika kepada si Jenny. Uang mereka cukup banyak, tinggal mengirimkan pap saja mereka bisa langsung transfer puluhan dolar. Namun tentu saja Jenny menolak karena dia tidak mau mengkhianati Spanner. Jenny lalu mengantarkan Alex pergi ke sekolah dengan naik angkot. Di sepanjang perjalanan, mereka kembali mendengarkan ceramah dari pendeta lewat HP-nya. Sementara itu, di sisi lain, terlihat wanita bernama Rika yang tengah berdandan untuk menyambut sugar daddy-nya. Pria tersebut yang bernama si Santos. Dia adalah pemilik perusahaan besar yang beroperasi secara rahasia. Santos memberikan gepokan uang kepada si Rika dan menyuruhnya untuk belanja sesuka hati. Rika lalu mengatakan keinginannya untuk merekrut Jenny menjadi sugar di tempat Santos. Tentu saja Santos pun memperbolehkan. Perusahaannya sedang butuh banyak sekali sugar baby untuk melayani para kliennya. Setelah itu Santos pun meminta asupan kepadanya dan mereka pun langsung melakukan adegan yang kita inginkan. Jenny bekerja sebagai SPG perhiasan di toko emas. Meski sering datang terlambat, bosnya yang bernama Ricardo tidak pernah marah karena tahu Jenny sibuk mengurus anaknya. Meski terdengar baik, namun si Ricardo ini ternyata juga nakal. Dia seringkali mencuri-curi pandang ketika Jenny sedang bekerja. Tak lama kemudian, Rika pun datang ke toko emas tersebut untuk membeli perhiasan baru. Sekaligus ia ingin menemui Jenny yang merupakan teman SMA-nya. Untuk membantu keuangan Jennifer, Rika pun memutuskan untuk mengambil beberapa emas mahal agar Jenny mendapatkan tips. Rika lalu menawarkan lowongan pekerjaan di Pariso, perusahaan yang dikelola oleh Santos. Tapi Jenny tidak merespon karena dia masih nyaman bekerja di toko emas. Rika yang gabut kemudian mengajak Jenny jalan-jalan dan pergi ke tempat spa. Namun lagi-lagi ia menolaknya dengan alasan dia akan lembur. Sebelum pamit, Rika pun memberikan uang untuk si Alex. Namun lagi-lagi ditolak oleh si Jenny karena dia sudah cukup membantu dengan tips hari ini. Malamnya Jenny pun lembur merekap hasil penjualan hari ini. Tak lama kemudian bosnya pun datang dan menanyakan tentang Rika. Bosnya berharap Jennifer bisa terus merayu Rika untuk belanja di tokonya. Jennifer yang sedang butuh duit lalu meminta bayaran tips hasil penjualan emas kepada Rika. Namun bosnya itu malah blongo-blongo. Si bos lalu mengajak Jenny ke ruangan untuk diskusi empat mata. Yang ternyata dia sedang bertengkar dengan sang istri dan tidak mendapatkan asupan Maggie. Jennifer lalu memberikan ceramah singkat agar Ricardo bisa bersabar melewati ujian ini. Hal tersebut membuat si Ricardo luluh dan memberikan uang tips yang telah dia janjikan. Namun saat berpelukan, Ricardo malah memanfaatkan situasi itu untuk mencoba mengunboxing si Jenny. Untungnya Jenny bisa melepaskan diri dari buaya darat itu dan segera berlari ke jalan untuk langsung pulang. Jennifer lalu menelpon si Spanner dan mengadu kepadanya. Namun Spanner malah berulah dengan bermain judi sambil membawa si Alex. Jenny yang berniat untuk meminta tolong malah menjadi emosi karena saat itu Alex sedang demam. Dan ternyata Spanner justru ketagihan bermain judi
Sampai hutangnya juga sudah menumpuk. Jennifer menangis sambil meratapi nasibnya yang sangat malang. Tak lama kemudian, Rika pun lewat dengan mobil mewahnya. Tahu kalau sahabatnya sedang bermasalah, Rika pun langsung mengajak Jenny untuk pergi ke apartemennya. Rika lalu menyuruh Jenny untuk mencoba beberapa baju. Sekaligus ia memberikan make up agar Rika terlihat semakin cantik. Mereka pun sempat mengobrol tentang masa lalu, dan saking dekatnya, Jenny dan Rika pun dianggap sebagai jenis. Sekarang kehidupan Rika sudah berubah. Ia menjadi glamor dengan penuh kemewahan. Semua itu karena ia telah bekerja sebagai sugar. Rika lalu mengajak Jennifer untuk pergi ke sebuah bar. Di sana mereka bermain sambil minum minuman haram. Lalu ketika Jenny sudah mulai tinggi, Rika pun langsung mengajak Jenny ke kamar untuk melakukan pemanasan. Tapi telepon dari Spanner membuat kegiatan mereka harus berakhir dengan cepat. Sebenarnya Jenny ini hanya ingin menikmati waktunya dengan si Rika. Meski sempat kebablasan dan hampir adu gunting, Jenny tidak marah dan memaklumi semua kejadian itu. Sayangnya Jenny harus pulang karena khawatir dengan si Alex. Di rumah, Spanner duduk manis menunggu kedatangan Jenny. Ketika melihat istrinya yang full make up, itu membuat Spanner menjadi tegang. Lalu ia pun meminta jatah adegan yang kita inginkan secara paksa dan sangat barbar. Setelah adegan tersebut, Jenny lalu pergi ke kamar untuk melihat keadaan si Alex, yang ternyata demam anaknya semakin parah sehingga harus segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah melalui pemeriksaan, dokter pun memberikan kabar buruk. Ternyata Alex terkena gejala sehingga harus melakukan terapi dan biayanya yang sangat mahal. Jennifer semakin pusing karena dia tidak bisa terus-terusan bertahan di toko emas karena gajinya itu terlalu sedikit. Masalah juga semakin rumit karena rentenir mulai datang dan menagih hutang-hutang milik Spanner. Ganda pala ng asawa mo. Bigyan niyo lang po ako ng 2 araw. Keesokan harinya, Spanner dan Jenny punya ide untuk merampok toko emas tempat ia bekerja. Dengan bermodalkan penutup wajah dan senjata mainan, Jenny pun langsung nekat masuk dan mulai untuk merampok. Awalnya Ricardo memang ketakutan, tapi lama-kelamaan dia sadar kalau perampok yang ada di depannya itu adalah si Jennifer. Ricardo pun yang masih penasaran dengan lahan basah si Jenny, ia malah menjadi tidak tahan dan balik melecehkannya. Untung saja Jenny berhasil menendang aset milik Ricardo, sehingga dia berhasil kabur meninggalkan toko. Sialnya di luar sedang ada polisi yang berpatroli. Jenny dengan mudah ditangkap dan langsung diinterogasi oleh istri si Ricardo. Sementara si Spanner ini malah memilih untuk kabur dan tak ingin dipenjara. Tak lama kemudian, Rika datang dan menyelamatkan Jenny. Rika mengancam akan menyebarkan berita tentang pelecehan Ricardo terhadap Jenny. Istri Ricardo pun lalu mengecek CCTV sehingga kelakuan bejat suaminya itu terbongkar. Ricardo terpaksa mencabut tuntutan demi menjaga nama baik tokonya. Kemudian Jenny pun pergi ke rumah sakit untuk menemui Spanner dan Alex. Jenny berkata kalau dia mendapatkan pekerjaan baru yang jadwalnya hanya malam hari. Spanner tentu saja setuju. Dia akan menggantikan untuk menjaga Alex ketika Jenny sedang sibuk. Spanner juga berjanji tidak akan bermain judi lagi. Semua itu demi kesembuhan Alex. Malam harinya, Jenny diperkenalkan oleh teman-teman Rika. Tak lama kemudian, sugar daddy yang bernama Manuel datang menghampiri mereka. Jenny pun langsung mengeluarkan jurus rayuan yang membuat Manuel kegirangan. Manuel lalu mengajak Jenny menepi dan langsung mengatakan keinginannya. Ia pun pergi ke Oyo terdekat dan Jennifer yang religius itu ternyata tidak mau melakukan adegan dengan pria tersebut. Baru beberapa langkah berjalan, Jenny pun melihat teman-teman Rika adu gunting dengan sangat barbar. Hal itu mengingatkan Jenny dengan dosa-dosanya. Ia pun langsung kembali kepada Rika untuk menerima pekerjaan menjadi baby sugar. Akhirnya Jennifer pun rela melakukan adegan yang kita inginkan dengan si Manuel. Suatu hari saat dia ke rumah sakit menemui Alex, Jenny pun ditodong biaya perawatan yang sangat mahal karena ternyata semua uang yang dikirim tidak dibayarkan oleh si Spanner. Jenny pun lalu menjual seluruh asetnya untuk melunasi biaya perawatan. Dia lalu meminta Rika untuk mengantarnya ke rumah dan membawa si Alex. Di rumah, Jenny dan Spanner pun terlibat cekcok akibat biaya rumah sakit yang tidak dibayarkan. Lalu saat Spanner mulai main tangan,
Rika datang dan memukul pria itu sampai tak sadarkan diri. Jennifer pun lalu dibawa ke rumah sakit karena mengalami sedikit luka. Di sini Rika mengabarkan berita buruk kalau Spanner telah meninggal akibat kejadian kemarin. Kemudian Jennifer dan Alex tinggal sementara waktu di rumah Rika. Jenny berniat untuk melakukan apapun agar Alex bisa kembali sembuh. Dan film pun selesai.